Saudara dan saudari yang terkasih, seperti pada kata pembuka tadi, sejak awal masa Prapaskah hari Rabu hampir sebulan yang lalu, kita diajak, diingatkan untuk berdoa, beramal, berpuasa. Kata Yesus, kalau kalian berdoa, berdoalah begini, jangan begitu. Kalau kalian berpuasa, begini, jangan begitu. Kalau kalian beramal, jangan begini, tetapi begitu. Baik saudara dan saudari, tiga hal klasik ini, dengan doa kita membangun, menjalin relasi hubungan kita dengan Tuhan. Setelah itu kita diajak minggu Prapaskah pertama, kedua, diajak untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, suara Tuhan. Jangan bertegar hati kalau kamu mendengarkan suara Tuhan. Lewat doa, dalam doa kita berbicara dengan Tuhan, dapat ilham, dapat terang, dapat pengetahuan. Dalam bahasa Toba ada ungkapan, lomak pesili juang, lomak sobinabuan, manangise na burju martangi yang ido dapotan par binotoan. Itulah artinya doa, makna doa. Dengan pantang dan puasa kita membangun relasi dengan diri kita sendiri, merasakan sedikit kelaparan atau kehausan, mau mengikuti, mengalami sedikit penderitaan sengsara yang dialami Tuhan, dialami Yesus, dengan berpuasa, berpantang, sedikit saja, tidak usah banyak. Dengan berderma amal itu kita membangun relasi dengan sesama orang lain. Khususnya tahun ini, Prapaskah tahun ini, juga kita diajak untuk membangun relasi kepedulian kita dengan lingkungan, alam semesta, alam ciptaan Tuhan. Itulah tema APP tahun ini, keadilan ekologis. Baik saudara dan saudari, kita sudah hampir 1 bulan menjalani masa Prapaskah, masa puasa ini. Maka minggu Prapaskah yang keempat ini disebut minggu sukacita, karena kita semakin mengalami kasih Tuhan, kita semakin mengalami pertobatan, ada perubahan dalam hidup kita, dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, tentu didasari oleh iman, kepercayaan. Masa Prapaskah, saudara dan saudari, juga secara khusus istimewa untuk para calon baptis yang akan dibaptis nanti pada malam Paskah. Maka masa Prapaskah adalah persiapan intensif khusus istimewa bagi para calon baptis. Kepada mereka diajarkan, diperkenalkan siapa Yesus itu. Isedo Yesus itu. Minggu yang lalu kita dengarkan dalam kisah Injil itu, singkat cerita, Yesus adalah sumber air hidup atau air hidup, air kehidupan, yang kalau kita terima, kita tidak akan haus lagi, bahkan menjadi mata air dalam diri kita sampai kepada hidup yang kekal. Itu kisah minggu yang lalu. Hari ini diperkenalkan lagi siapa Yesus itu. Singkat cerita, Yesus adalah cahaya, terang. Kisah orang buta tadi akhirnya melihat, percaya, mengakui Yesus sebagai terang, cahaya dunia. Kita yang sudah dibaptis
Masa Prapaskah membantu kita untuk semakin mendalami, mengerti, memahami makna iman, kepercayaan, pengakuan kita akan Yesus. Tapi tidak cukup, tidak hanya sampai pada pengakuan saja, tidak hanya sampai pada perayaan saja yang kita rayakan dalam liturgi Ekaristi, maka tidak hanya pengakuan iman, perayaan iman, tetapi juga penghayatan iman itu. Nah, itulah tugas kita, PR kita. Dalam bacaan pertama tadi kita dengarkan Daud diurapi menjadi raja. Kita pun telah diurapi lewat sakramen-sakramen yang kita terima. Kita panggil, diutus untuk memberikan kesaksian akan Yesus yang kita imani lewat hidup kita. Pada awal tadi seperti kami katakan, dalam rangka IYD, Indonesian Youth Day, Hari Orang Muda Katolik se-Indonesia yang akan berlangsung di Palembang bulan Juni yang akan datang. Persiapannya dalam beberapa sudah sampai pada tahap akhir persiapan ini, dari paroki ke paroki diarak salib itu, baik di KPKPAN Mentawai, KPKPAN Sumber, kita di sini KPKPAN Santo Paulus Riau. Apa maksudnya? Kenapa dari paroki ke paroki diiring, diarak, diiring-iring? Itulah kirap salib. Mengapa? Supaya kita semua mengalami, merasakan, menyadari bahwa kita semua tidak bisa tidak, sebagai satu keluarga, sebagai satu paguyuban, sebagai satu persekutuan, sadapumuan, diajak untuk ambil bagian, berpartisipasi dalam karya tugas perutusan gereja. Persekutuan, partisipasi, dan perutusan. Oke. 3 kata itu yang selalu diingatkan hari-hari ini, baik di tingkat gereja universal maupun tingkat nasional pun keuskupan kita, untuk menghayati 3P ini: persekutuan, partisipasi, dan perutusan. Khusus untuk orang muda, seperti tema IYD ini, berdirilah, bersaksilah. Bacaan kedua tadi kita dengarkan kebetulan hal yang sama, seruan yang sama oleh Rasul Paulus. Hiduplah sebagai anak-anak terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bangunlah hai kamu yang tidur, Kristuslah cahaya atas kamu. Maka saudara dan saudari, orang muda Katolik yang hadir saat ini, tuh macam-macam seragam tuh, ada biru, hijau, merah-merah, macam-macam. Ada ungkapan orang muda masa depan gereja. Saya kurang setuju dengan itu. Bukannya masa depan, sekarang pun, sekaranglah saatnya, selagi masih muda, untuk menunjukkan keberadaan kalian, jati diri kalian, identitas kalian sebagai orang muda Katolik. Kalau di belakang kaos Santo Paulus, ONK Santo Paulus itu orang muda Katolik, jangan kasih kendor. Itu kan di duri apa itu di situ?
Saya tidak sempat baca tadi. Nantilah. Baik. Di Dumai yang hadir di sini. Baik. Masing-masing kita punya semboyan moto ya. Semoga itu sungguh kita hayati. Kita telah diurapi dan kita diutus. Akhirnya saudara dan saudari, Mazmur kita nyanyikan tadi, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhan yang kita imani, yang kita percayai, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mengutus kita, berjanji menyertai kita. Maka jangan takut. Jangan takut. Itu istilah yang sangat disukai oleh Paus Francis. Jangan takut. Itu pun disampaikan kepada kita semua saat ini. Maka saudara dan saudari, mari kita mohon rahmat agar kita sungguh menghayati 3P itu tadi: persekutuan, partisipasi, dan perutusan. Kita semua ikut andil, ikut punya tugas, ambil bagian dalam karya dan perutusan gereja menjadi saksi. Berdirilah, bersaksilah lewat hidup kita, tindakan perbuatan baik kita. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik, mereka akan memuji dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau dipaksakan diterjemahkan dalam bahasa Toba begini: Usar putri kok tanganku, ubereng pangalahomi kok rohaku. Engkau bukan saja melihat dia, dia sedang berbicara dengan engkau. Lalu orang buta itu, ya Tuhan, aku percaya.